teman-teman semua, bertemu lagi di Harto, Kasih Riset dan Diseminasi Universitas Pajajaran. Di sini saya Frila Nurfadila seperti biasa akan membahas mengenai hasil riset apa saja sih yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di Universitas Pajajaran. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi, Bapak Dr. Ira Komara, dokter gigi spesialis perio konsultan, betul ya, Dok ya? Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk bisa lebih dekat dengan teman-teman Hartalk semua, boleh dikenalkan terlebih dahulu, Dok? Ya, terima kasih Mbak Frila. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nama saya tadi sudah disebutkan sama Mbak Frila, Ira Komara. Saya salah satu staf di Departemen Periodontologi FKG Unpad. Saya sudah 34 tahun mengajar, jadi sudah cukup tua ya. Dan rasanya sampai hari ini saya masih ingin sedikit menyumbangkan apa yang bisa saya sumbangkan untuk anak-anakku, generasi muda bangsa Indonesia di bidang kedokteran. Jadi masih jadi guru. Sebentar lagi kalau guru besarnya tidak turun berarti saya pensiun. Mudah-mudahan cepat turun ya, Dok ya. Oke nih, Dok. Dok, hari ini kan kita akan membahas riset Dr. Ira bersama tim mungkin ya mengenai desain, produksi, pengujian in vitro dan in vivo prototipe implan gigi merah putih untuk pengembangan alat kesehatan di Indonesia. Betul ya, Dok ya? Iya. Ya, Dok, mungkin boleh diceritakan nih gimana sih latar belakangnya sampai akhirnya Dr. Ira ini dan tim melakukan penelitian ini? Iya, terima kasih Mbak Frila. Jadi latar belakang kami tim implan merah putih Departemen Perio FKG Unpad ini sebetulnya sudah cukup lama, karena sejak salah satu staf Dr. Gigi Aldila melakukan penelitian tentang implan, paradigma tentang implan ini kelihatannya memang semakin tren di Indonesia. Yang kami rasakan, yang sehari-hari bergelut dengan dunia implan, adalah bahwa produk implan yang kurang lebih sebanyak 20 merek yang ada di Indonesia ini rata-rata harganya cukup mahal. Begitu. Sehingga individu masyarakat Indonesia yang menikmati pelayanan pengganti gigi dengan implan ini relatif sedikit. Barangkali hitungannya hanya sekitar 2%, dan itu pun hanya dilakukan di tempat tertentu yang saya ketahui tadi. Jadi memang di kota-kota lain relatif masih sedikit, apalagi kalau di kota kecil. Itu latar belakangnya. Jadi seiring dengan itu, dari kajian yang kami baca sehari-hari, dari waktu ke waktu penyakit di bidang gusi ini, penyakit periodontal ini, insidensinya tetap tinggi. Hasil riskesdas saja waktu tahun 2018 itu angka kesakitan gigi di Indonesia masih berkisar di atas 65%. Demikian juga di dunia internasional. Dengan tingginya angka penyakit periodontal ini, maka biasanya akan paralel dengan angka kehilangan gigi, karena apabila di masa usia tertentu sudah terkena penyakit gusi, semakin bertambah usianya, tingkat penyakitnya akan semakin lebih tinggi gitu ya, Dok ya? Lebih tinggi. Jadi angka kehilangan giginya relatif lebih tinggi. Gitu kira-kira latar belakangnya. Nah, dikaitkan dengan tadi yang dapat menikmati perawatan implan sedikit karena aspek mahalnya itu, maka membuat kita tim di FKG Unpad Departemen Perio berpikir, kenapa kita tidak mencoba melakukan suatu langkah kecil penelitian tentang implan. Syukur-syukur kalau misalnya suatu saat nanti atas kajian tersebut kami dapat menciptakan implan merah putih
dengan harapan nanti bisa menekan harganya relatif lebih murah dan lebih banyak masyarakat Indonesia bisa menikmati perawatan di bidang implan ini. Kira-kira begitu. Oke, iya kebetulan saya juga pernah tuh dok ya dengar dari teman saya bahwa, kalau misalnya masang implan tuh mahal perawatannya, proses untuk sampai masang implannya juga kan mahal gitu ya dok ya. Jadi udahlah gigi tuh dicabut aja katanya gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin kondisi gigi yang sehat dan lengkap mungkin itu juga penting ya dok ya. Nah, ya mungkin apa tuh dok bahayanya kalau misalnya sampai kita tuh apa ya dalam keseharian mungkin giginya nggak lengkap gitu. Ya, jadi kalau seseorang banyak kehilangan giginya, kemudian tidak segera diganti oleh gigi tiruan, maka yang akan segera menderita adalah gigi yang tinggal, yang masih tersisa di dalam rongga mulut. Di mana apabila kehilangannya cukup banyak, maka beban kunyah yang diderita oleh gigi yang tersisa itu semakin besar. Overload. Gitu. Kalau sudah overload, maka kemungkinan yang paling rasional adalah gigi tersebut jaringan pendukungnya akan cepat rusak. Nah, belum lagi kalau dikaitkan dengan tingkat pemeliharaan kebersihan mulut pasien atau individu kurang baik. Dengan sakitnya jaringan periodontal, dengan menahan beban yang berlebih, maka satu gigi atau sekelompok gigi akan cepat sekali goyah dan kemungkinan kalau pada tahap tertentu sudah tidak bisa dipertahankan dan harus dicabut. Jadi penting sekali memakai gigi tiruan, apalagi seseorang kehilangan giginya cukup banyak. Begitu kira-kira. Iya baik dok. Dok kan sebenarnya banyak ya dok ya jenis gigi palsu gitu mungkin ya dok ya selain implan. Nah, tapi kenapa implan dok? Ya. Jadi boleh dikatakan implan itu hanya salah satu jenis restorasi untuk mengganti gigi yang hilang. Ada beberapa jenis yang lain seperti gigi tiruan lepasan sebagian, gigi tiruan lepasan penuh kalau giginya sudah hilang semua. Kemudian kalau misalnya ada 1-2 gigi yang hilang bisa memakai bridge atau jembatan. Bahannya tentu banyak sekali. Itu semua restorasi pengganti gigi hilang yang konvensional. Nah, akhir-akhir ini Mr. Brandma itu menemukan suatu bahan implan yang diaplikasikan langsung ke daerah gigi yang hilang. Jadi ditanam di dalam tulang rahang. Nah, dari hasil penelitian kajian evidence yang cukup panjang, ternyata keberhasilan implan itu cukup baik. Ya. Jadi unggulnya implan di bidang dengan restorasi yang lain adalah dari aspek stabilitasnya lebih baik, dari aspek kenyamanannya juga lebih baik. Kemudian dari aspek estetis, khususnya untuk gigi di bagian depan, itu juga lebih baik. Kekurangannya yaitu memang mahal. Itu yang memicu kami untuk mencoba langkah kecil untuk melakukan penelitian. Siapa tahu implan buatan anak bangsa ini merah putih bisa diwujudkan. Kira-kira begitu. Iya, bisa digunakan di banyak kalangan gitu ya dok ya, karena memang secara harga juga pasti lebih terjangkau ya. Ya betul. Jadi harapannya juga untuk bisa lebih banyak digunakan atau dipakai oleh masyarakat Indonesia yang kemampuan finansialnya terbatas. Harapannya dengan kualifikasi bahan yang sama, dengan kualitas yang sama, harapannya kita bisa menekan harga implan tersebut seminimal mungkin. Dan kami sebelum melakukan di tahun kedua penelitian yang membiayai penelitian kami, LPDP mengharuskan kami melakukan kajian di bidang teknoekonomi.
Nah, kajian tersebut kira-kira akan dalam rangka mendapatkan gambaran apakah kalau bahan implan dengan bahan titanium yang sama dengan perlakuan yang sama seperti yang ada di pasaran itu harganya kompetitif atau tidak. Dalam artian lebih murah, bisa lebih murah kan atau tidak. Nah, dari hasil kajian teknoekonomi kami ternyata alhamdulillah prediksinya bisa jauh lebih murah. Dengan demikian maka harapan kami kalau dengan kualifikasi yang sama dan dapat dijual dengan harga yang murah, maka akan lebih banyak masyarakat Indonesia menikmati perawatan bidang implan ini. Harapannya begitu. Apalagi kalau misalnya nanti dibantu oleh pihak FKG Unpad sendiri dikomunikasikan kepada pemerintah barangkali untuk dibuatkan suatu kebijakan sehingga semacam bisa di BPJS kan barangkali, sehingga seluruh masyarakat Indonesia nanti tanpa kecuali bisa menikmati perawatan bidang implan tersebut. Harapannya begitu. Oke, baik dok. Tadi mungkin sudah disebutkan ya bahwa orang-orang yang sadar akan pentingnya gigi yang komplit mungkin gitu ya, itu kan tidak mungkin banyak yang masih nggak ngeh nih gitu ya. Lalu terus abis itu implan yang memang relatif mahal gitu ya dok ya. Jadi kira-kira dok untuk menyelesaikan permasalahan tadi, akhirnya ide riset dan inovasi apa yang akhirnya dilakukan oleh dokter dan tim untuk mengatasi masalah ini, dok? Ya, jadi memang penelitian tentang implan ini sangat canggih dan mahal. Sebetulnya ini mimpi yang mungkin terlalu tinggi buat kami sebetulnya. Tetapi Tuhan itu memang maha kuasa, maha kasih, maha penyayang. Awalnya dulu kami itu ingin meneliti tentang implan ini mendompleng atau nebeng dengan BPPT sebelum bergabung dengan BLIN. Nah, BPPT saat itu menawarkan kemungkinan bisa kita melakukan penelitian, kerjasama penelitian bidang implan karena mendapatkan pendanaan dari pemerintah yang tidak terbatas untuk kajian alat-alat kesehatan yang bertambah banyak terhadap masyarakat Indonesia. Nah, di tengah jalan ternyata kebijakan dari pemerintah berubah. BPPT tidak mendapat pendanaan lagi dan akhirnya kami disarankan untuk mencari pendanaan sendiri. Maka tim mencoba mencari pendanaan dan akhirnya ketemulah jodohnya dengan BPPT. Penelitian ini sangat mahal karena dari penelitian longitudinal 3 tahun itu yang diawali dengan penelitian laboratoris untuk prototipe implannya, kemudian yang tahun kedua itu penelitian pada hewan, yang ketiga uji klinis pada manusia, itu hampir RAB-nya mencapai 5 miliar rupiah. Besar sekali ya dok ya. 4,7 sekian. Di tahun pertama saja kami mengajukan sekitar 888 juta untuk penelitian laboratoris. Yang tahun kedua itu sekitar 1,7 sekian. Dan yang ke tahun ketiga itu sekitar 1,5 sekian. Jadi luar biasa besar. Kami sendiri tidak mempunyai mimpi bahwa riset kami ini akan disetujui oleh LPDP. Tapi demikianlah Tuhan menghendakinya. Dan alhamdulillah kami sekarang ini sudah berjalan selesai di tahun kedua, tinggal laporan saja. Tahun pertama penelitian prototipenya sudah berhasil baik. Bekerja sama dengan PT Pudak sebagai mitra dapat menciptakan atau membuat prototipe implan yang menurut kajian kami cukup bagus. Nah, di tahun kedua kami mencoba melakukan penelitian pada hewan di laboratorium hewan Irato Bogor dan hasil kajiannya juga baik secara biomekanis ataupun secara historis ternyata sepadan dengan implan yang ada di pasaran yang menjadi pembandingkan. Bahkan
dari aspek oseointegrasi atau bersatunya tulang dengan implan, kami sedikit lebih baik insya Allah. Moga-moga memang hasilnya seperti yang kita inginkan. Dan kami sekarang akan melangkah ke tahun ketiga penelitian uji klinis pada manusia. Nah, tantangannya memang luar biasa berat karena ini penelitian yang baru juga buat kami. Kami harus mencari partner, harus mencari alat kajiannya yang ternyata alhamdulillah bisa kami dapatkan di Indonesia semuanya. Tadinya ada sebagian yang akan kami kirim ke USA, ternyata dari hasil kajian dengan bantuan teman-teman beberapa laboratorium yang kami butuhkan untuk keperluan analisis penelitian kami ternyata ada di Indonesia meskipun dengan biaya yang sangat mahal. Oke, baik dok. Berarti kan ini tuh masih di uji coba di hewan ya dok ya? Sudah. Gitu. Oh sudah. Sudah. Oke, berarti apa nih dok? Tadi disebutkan sedikit mungkin ya kelebihannya dibandingkan implan-implan yang dari luar negeri ini yang ada di pasaran saat ini mungkin ya, itu seperti apa dok? Ya, jadi kami mencoba membedah implan di pasaran terlebih dahulu dan kami mencoba menganalisis 2 implan yang sudah di pasaran yang cukup banyak dipakai di Indonesia. Nah, dari hasil bedah secara teknis kami mencoba menyempurnakan sudut-sudut dari features implannya yang akan menambah retensi pada saat implan dipasangkan. Begitu. Karena dari kajian yang kami lakukan, sudut tertentu pada ulir implan itu menentukan juga hasil oseointegrasinya, pertumbuhan tulang dari manusia yang dipasangkan terhadap permukaan implan. Kemudian selain itu juga kami melakukan perlakuan pada permukaan implan, surface treatment. Nah, dari hasil kajian itu kami mencoba memformulasikan dan belum dapat saya sebutkan di sini karena menyangkut haki ya, dan paten. Nah, kami insya Allah mendapatkan suatu prototipe implan yang tadi saya pernah sebutkan bahwa dari aspek teknik, aspek biomekanik, dan aspek histologi boleh dikatakan sejalan, sepadan, seimbang, tetapi dalam aspek terbentuknya tulang terhadap permukaan implan kami sedikit lebih baik. Itu yang membuat kami menjadi besar hati dan bulat meneruskan penelitian ini sampai berhasil bisa menciptakan implan merah putih buatan anak bangsa ini. Oke, mudah-mudahan lancar ya dok ya. Oke, dok, berarti kan di tahun ini, di tahun 2023 ini rencananya akan mulai dicobakan ke manusia gitu. Di mana itu dok percobaannya? Ya, jadi sejak dulu kami bekerja sama dengan BPPT tentang kajian terhadap bone graft atau bahan filler, bahan pengisi tulang. Kami melakukannya tentu di institusi kami, FKG Unpad, dan Unpad mempunyai rumah sakit gigi dan mulut FKG Unpad. Gitu. Nah, kami akan melakukan uji klinis tersebut pada pasien-pasien yang hadir di klinik rumah sakit gigi dan mulut di klinik spesialis periodontia FKG Unpad. Begitu. Nah, kalau kami tidak mempunyai rumah sakit gigi dan mulut akan mendapatkan kesulitan karena kami harus bekerja sama dengan instansi lain barangkali. Nah, kelebihannya kami di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad ini karena kami mempunyai rumah sakit gigi dan mulut di mana kami dapat melakukan uji klinis pada pasien-pasien yang memang indikasi untuk pembuatan implan tersebut. Begitu. Yang pasien-pasien yang sesuai gitu ya dok ya? Pasien-pasien yang indikasi untuk pembuatan. Oh oke, baik. Karena memang untuk dipasangkan suatu restorasi implan itu mempunyai kriteria tertentu. Tidak semua pasien dapat dipasang implan. Jadi seseorang yang dapat dipasang implan itu harus mempunyai struktur tulang rahang dengan lebar tertentu.
dengan tebal tertentu, dengan panjang tertentu, dan dengan kepadatan tulang tertentu. Begitu. Adapun yang misalnya memang kurang kualifikasinya tidak seperti yang tadi saya sebutkan, di bidang perio itu layak atau seringkali melakukan treatment untuk supaya tulang itu tumbuh. Jadi bisa memasang implan dengan bantuan bone grafting di cangkok tulangnya sehingga dimensi tulang yang diinginkan itu menjadi sesuai dengan kriteria yang memang seharusnya. Begitu. Jadi bedah gusi disertai dengan cangkok tulang, dan kalau perlu bedah gusi dengan cangkok tulang dan cangkok gingiva, cangkok gusi. Begitu. Oke, berarti dok prosesnya akan cukup panjang ya dok. Berarti biasanya penggunaan implan ini bisa berapa lama dok di manusia? Ya, dari kajian yang selama ini bisa saya dapatkan di dunia internasional, jurnal-jurnal internasional, ya bahkan sekarang keberhasilan implan itu bisa sampai berkisar kurang lebih kurun waktunya 10 tahun. Jadi cukup signifikan hasilnya dengan pemasangannya baik, dengan maintenance yang baik, dengan kontrol periodik yang baik, ternyata implan bisa bertahan dengan kurun waktu yang cukup lama. Gitu. Jadi saya kira kalau istilah anak muda sekarang, pasang implan itu worth it. Iya. Karena aspek pengunyahannya dapat, stabilitasnya dapat, estetiknya juga dapat. Iya, betul dok. Dok, mungkin bisa dijelaskan nih tadi kan dukungan Unpad sendiri untuk penelitian ini seperti apa dok? Ya, alhamdulillah kajian kami selama ini yang saya mengalaminya sejak tahun 89 barangkali jadi staf pengajar di FKG. Semakin kesini dukungan dari fakultas dan tentu saja dari universitas tentang penelitian ini sangat signifikan, sangat baik, sangat menunjang paradigma penelitian di Unpad itu berkembang besar. Apalagi sekarang Unpad mempunyai mimpi untuk menjadi world class university. Dan kontribusi dari fakultas dan universitas terhadap kami staf pengajar untuk bidang penelitian ini jauh lebih baik dibanding 2-3 dekade yang lalu. Dan itu barangkali yang bisa mendukung Unpad menjadi suatu universitas terkemuka di Indonesia bahkan di dunia. Saya kira begitu. Oke. Baik dok, kalau misalnya untuk riset ini dok, apakah sudah ada mitra dok, baik dari mungkin pemerintahan dan juga dari swasta juga mungkin ya dok? Ya, jadi sejak kami mengajukan proposal untuk pembuatan implan merah putih ini, pihak LPDP mensyaratkan harus sudah mempunyai mitra yang memproduksi apa yang kita ingin produksi. Jadi sejak awal kami sudah mencari, melakukan pendekatan, dan kami sudah mempunyai PKS, perjanjian kerjasama dengan PT Pudak, yang memang atas kajian kami, atas orientasi ketemu kami beberapa kali cukup sering rapat, kami bisa bermitra dengan PT Pudak sehingga dapat mewujudkan impian para peneliti untuk dapat menghilirisasi produk ini secara benar, secara baik dan secara lancar. Alhamdulillah dibantu oleh DRPM kemarin juga perjanjian kerjasama yang terkait dengan penggunaan hasil implan ini sudah rampung, dan itu juga menjadi persyaratan kami untuk mendapatkan dana di tahun ketiga. Dan itu juga atas bantuan dari DRPM pihak Unpad. Oke, baik dok. Kembali lagi nih dok ke yang sebelumnya, berarti karena mungkin di rumah sakit gigi dan mulut yang akan dilakukan percobaan, maksudnya uji klinis ya di tahun ini, di tahun 2023 ini, berarti insya Allah berarti mungkin yang bisa menikmati di daerah Bandung dulu ya dok ya? Ya, saya kira kalau RSGM FKG Unpad itu boleh dikatakan karena spesialis konsultannya, tempat spesialis konsultannya
seluruh perawatan gigi, bidang kedokteran gigi di Jawa Barat, mungkin masyarakat Jawa Barat bisa menikmatinya. Tidak hanya masyarakat Bandung dan sekitarnya. Karena kalau misalnya memang suatu jenis perawatan perio yang di Vaskes 1 tidak bisa, maka akan dirujuk ke Vaskes 2. Vaskes 2 tidak bisa, maka akan dirujuk ke Vaskes 3. Jadi pusat rujukannya untuk bidang perawatan kedokteran gigi yang advance itu ada di RSGM FKG Unpad. Jadi harapannya kami untuk sementara ini tidak hanya masyarakat Bandung saja yang dirujuk ke FKG Unpad untuk kasus-kasus yang memang indikasi implan bisa menikmati. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu, itu sudah ada kerjasama melalui BPJS seperti itu ya dok ya untuk Ya, seperti itu? jadi sudah ada mekanismenya sejak dulu pun seperti itu. Jadi misalnya ada rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A. Kalau di tipe C di tingkat kabupaten memang perawatannya memerlukan perawatan spesialistik, biasanya dikirim ke tipe yang lebih lengkap di atasnya, tipe B. Biasanya rumah sakit Hasan Sadikin. Gitu. Nah kalau di rumah sakit Hasan Sadikin itu merupakan jejaring dari RSGM juga. Jadi RSGM bermitra dengan RSHS, sehingga pasien-pasien dari RSHS juga bisa nanti bekerja sama dengan RSGM untuk dilakukan perawatan. Oke, baik dok. Kalau misalnya sejauh ini dok, tim yang sudah terlibat itu dari mana aja nih dok? Kalau di tim implan Departemen Perio FKG Unpad sementara ini memang sifatnya intern. Sifatnya intern. Semuanya staf pengajar di bidang perio di Departemen Perio FKG Unpad. Penelitinya kami bekerja sama dengan tim dari BPPT yang terkait dengan kajian biomekanika. Gitu. Kami juga bekerja sama dengan pihak lab sentral pernah di sini juga untuk preliminary study. Kemudian juga kami melakukan penelitian juga dengan mitra dari IRAKO di Bogor yang untuk kajian histologis dan kajian imunohistokimianya. Begitu. Jadi memang penelitian sebesar ini tidak bisa berjalan sendiri, harus bermitra dengan tim peneliti dari institusi lain dan mitra untuk hilirisasi dengan vendor yang memang sanggup menciptakan implan ini. Oke, baik nih dok. Kira-kira nih harapan ke depannya nih dok untuk penelitian ini untuk masyarakat di Indonesia juga gitu. Itu seperti apa dok? Ya, jadi sebetulnya penelitian implan ini baru separuh jalan. Karena kalau kita menciptakan suatu implan yang baru, maka alat-alat terkait untuk tindakan bedahnya juga harus dibuat. Begitu. Nah, kami sudah mulai sekarang juga mengkaji dan melakukan penelitian untuk alat dan bahan yang terkait dengan pemasangan implan pada rahang manusia ini. Jadi nanti ada alat bedahnya, kemudian alat untuk implan kitnya, ada juga nanti untuk obat kitnya. Itu yang terkait dengan penelitian selanjutnya. Kami tidak akan bisa memasang implan tersebut tanpa alat-alat pendukungnya. Gitu. Jadi akan harus berlanjut. Gitu. Kemudian harapannya untuk utilisasi dari implan yang bisa kami insya Allah ciptakan itu diharapkan memang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat Indonesia yang notabene kurang mampu barangkali yang memerlukan perawatan implan. Nah, tanpa bantuan dari institusi kami, FKG Unpad, mungkin Kementerian di Pendidikan dan mungkin Kementerian Kesehatan dan institusi terkait, akan rasanya sulit harapan kami untuk bisa dinikmati oleh masyarakat banyak ini bisa tercapai. Oleh karenanya nanti hasil kajian kami akan kami serahkan barangkali ke pihak yang terkait yang bisa membantu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kami sebagai peneliti hanya barangkali sampai di situ karena terkait dengan kebijakan itu biasanya menyangkut sifatnya politis dan itu birokrat yang bisa melaksanakan.
Nah, tadi sempat saya lontarkan bahwa karena yang sekarang bekerja sama dengan pemerintah, mitra pemerintah di bidang pelayanan kesehatan ini adalah BPJS, maka mungkin harapan kami kalau bisa di BPJS kan itu akan lebih berguna untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke, baik nih dok. Dok, mungkin nanti ada mitra nih atau orang-orang yang memang tertarik dengan penelitian ini, apakah bisa menghubungi dokter dan tim gitu mungkin ya? Tentu saja. Jadi kami belajar dari awal, ternyata untuk melakukan suatu penelitian yang komprehensif kita harus berkolaborasi dengan bidang ilmu apapun yang terkait, dengan institusi apapun yang terkait, termasuk dengan mungkin sejawat-sejawat yang berminat untuk melakukan penelitian yang terkait dengan ikan ini. Jadi kami sangat terbuka untuk bekerja sama melakukan penelitian bidang ini ya dengan porsi kompetensi masing-masing tentu saja, dan dapat menghubungi kami di Departemen Periodontologi FKG Unpad di Sekaloa. Di Sekaloa. Iya. Atau mungkin menghubungi saya sebagai ketua tim peneliti dan juga mungkin bisa menghubungi Dr. Angela Miranda sebagai koordinator penelitian. Insya Allah kita akan bahu-membahu berjuang untuk menciptakan suatu alat kesehatan khususnya implan barangkali sekarang ini yang bisa berguna untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke, baik dok. Terima kasih banyak nih dok informasinya. Semoga lancar semuanya ya dok. Segera bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Iya. Ya, amin. Oke, baik teman-teman Heartwalk semua, itu tadi bincang-bincang saya bersama Dr. Ira mengenai riset implan merah putih yang sedang dilaksanakan. Semoga implan ini segera bisa kita nikmati ya bersama teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu tadi episode Heartwalk kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Frila Nurfadila dan di sini ada Dr. Ira. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.